enaknya ada satu pemahaman dalam ilmu tasawuf itu Pak. Ini di tasawuf mana aja, di tarekat mana aja, bahwa mursyid itu menjamin muridnya, mengusulkan muridnya kepada Allah, menjamin keselamatan muridnya di hadapan Allah. Maka mursyid itu Pak menjadi bemper, menjadi perantara antara muridnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak di luar tarekat Pak nggak ada seperti ini Pak. Ya, kita bertanggung jawab atas amal ibadah kita sendiri. Baik buruk kita tanggung jawab sendiri. Tapi Bapak masuk ke dalam tarekat mana aja sama Pak. Bahwa mursyid itu bertanggung jawab atas muridnya. Maka itulah Pak, ajaran tarekat hadir dengan menawarkan jalan khusus, kendaraan khusus, orang khusus. Anti macet kata Abah Awas. Anti macet. Dengan apa? Dengan talqin dzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tukhafiduna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannat, nurun na'im wa nurun nadari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al hadhil jam'iyah jam'iyatan mubarakah waj'al mudiraha minal mukarramin. Allahumma inna nas'aluka taubata wa istiqamata ala syariatil ghara wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan Guru Agung ahli silsilah ke-38 Syekh Muhammad Abdul Ghaus Masyhur, kita berdoa kepada Allah semoga rahmah, keberkahan dan kesempurnaan segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada beliau pun juga tercurah pada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Yang saya hormati dan kita hormati bersama sahibul makan wa sahibul makanan Kyai Haji Ahmad Mustafa Parti yang telah berhasil mengumpulkan kita di tempat ini pada acara manakiban malam hari ini. Kita doakan beliau sehat, tambah berkah, tambah karomahnya, dan juga digampangkan urusan-urusan dunianya. Amin. Para kiai yang terhormat semuanya, Kiai Tamsir, Kiai Atin yang baru saja menyampaikan ilmunya dengan sangat gamblang sekali, Kiai Dr. Rusdi Al-Wahabi, kemudian juga ada Kiai dari Kerawang, Kiai Burhanuddin. Ya, terima kasih sudah sama-sama meramaikan acara ini. Senang sekali Pak Kiai dari Dernas Dengklok bisa hadir di sini, dan para asatid semuanya, para hujaj, para tokoh masyarakat, banyak tidak saya sebut satu persatu, ibu-ibu juga sekalian yang berbahagia. Kalimat pembukaan yang tadi saya sampaikan itu nyambung dengan apa yang diteramahkan oleh Pak Kiai Atin. Allah itu Allah itu hanya satu-satunya, lahil wahidil ma'bud. Mengutip kalimat beliau, penyampaian beliau tadi bahwa kita disuruh mencari Allah,
Sebenarnya itu adalah penjelasan atau kelanjutan dari firman Allah, fafiru ilallah, bersegeralah menuju Allah. Bagi kita orang Torikot, dalam hal ini TKM Surya Yasir Narsa di bawah bimbingan Abah Aos, fafiru ilallah itu sudah kita laksanakan dengan ta, lam, qaf, ya, nun, talqin. Maka di dalam masyarakat umum fafiru ilallah itu kita ejawantahkan dengan menyeru masyarakat untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Begitu. Tapi di dalam kita TKN Suraya Sirna Rasa, fafiru ilallah itu diejawantahkan dengan talqin. Dari dulu Pak, dari zaman Abah Anom sampai sekarang Abah Aos itu kopi aja, kopi paste daripada Abah Anom. Itu Abah Anom dulu pun sekarang Abah Aos nggak pernah ngomong dosa, maksiat, enggak Pak. Talqin, dikir, surga, wusul, itu aja. Hampir nggak pernah kita kita dengar Abah Aos ngomong neraka, ngomong dosa, ngomong maksiat, enggak. Talqin aja, dikir aja. Saya mendengar penjelasan kalau dari agama Kristen Pak, saya pernah beberapa teman saya itu aktivis Kristen, orang Korea misalnya Mr. Park Isun itu seorang pendeta. Ada lagi teman akrab saya Esther Diana itu juga aktivis gereja. Jadi dalam konsep agama Kristen itu Pak, pokoknya kita mengakui bahwa Yesus itu juru selamat, selesai udah masalah. Saya pernah nanya, lah terus kalau orang Kristen yang berdosa bagaimana? Mereka nggak bahas itu. Mereka nggak bahas itu. Pokoknya udah mengakui aja Yesus itu juru selamat, udah selamat, udah surga. Nah, saya lihat di pengajaran kita, walaupun tentu saja tidak menafikan yang namanya dosa, tidak. Karena dengan zikir itu semestinya orang tidak lagi melaksanakan dosa. Bayangkan Pak, dengan konsep zikir yang begini Pak, kalau orang ini nggak hidup terus Pak, kapan mau maksiat? Kapan mau dosa? Kalau ini begini tuh. Ini kan masalahnya, kalau ada ikhwan kita yang masih berbuat maksiat, berbuat dosa, itu karena ininya tidak hidup Pak. Karena ininya tidak hidup. Jadi kenapa guru kita Abah Anom, Abah Aos itu hanya ngomong dikir aja, dikir, surga, usul ilallah, itu aja. Kenapa? Karena sebenarnya dengan ini kita itu dihantarkan. Tapi enaknya Pak, kan pada kenyataannya, pada prakteknya kita dalam keseharian kita masih suka nggak di sini masih suka melaksanakan dosa nggak? Masih suka berbuat salah dan dosa nggak? Pada prakteknya masih kan? Enaknya Pak, enaknya ada satu pemahaman dalam ilmu tasawuf itu Pak. Ini di tasawuf mana aja, di tarekat mana aja, bahwa mursyid itu menjamin muridnya, mengusulkan muridnya kepada Allah, menjamin keselamatan muridnya di hadapan Allah. Maka mursyid itu Pak menjadi bemper, menjadi perantara antara muridnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di tarekat mana aja begitu Pak penjelasannya, bukan hanya di kita saja. Gitu. Nah, oleh karena itu, ini sejalan dengan kalimat yang
sampaikan oleh Abah Aos tentang tak terkejar tetapi tak ada yang tertinggal. Sebenarnya ini bermakna bahwa dengan kalimat tak tertinggal itu bermakna Abah Aos itu mempertanggungjawabkan kita, bertanggung jawab atas kita semua, Pak. Bapak di luar tarekat, Pak, nggak ada seperti ini, Pak. Ya, kita bertanggung jawab atas amal ibadah kita sendiri. Baik buruk kita tanggung jawab sendiri. Tapi Bapak masuk ke dalam tarekat mana aja sama, Pak. Bahwa mursyid itu bertanggung jawab atas muridnya. Bayangkan, Pak, kalau keselamatan diri kita di hadapan Allah itu hanya ditanggung jawabi oleh kita sendiri, Pak, dengan konsep takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Mohon maaf, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Padahal kan imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi itu kan bimakna fi jami'il awqatil lati namuru biha, pada setiap waktu yang kita lalui, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa, bro? Jujur aja dah, jujur, siapa yang bisa? Nah, disinilah umat memerlukan bemper, memerlukan perantara untuk bisa selamat sampai kepada Allah. Itulah makanya Abah Aos sering mengatakan dalam banyak kesempatan, urusan akhirat sudah selesai. Ini kalimat berat banget. Berat banget ini. Kalimat berat, urusan akhirat sudah selesai. Kemarin waktu sohbah, seminggu yang lalu saya sohbah, hari kedua, hari keempat Idul Fitri. Kan Abah Aos menjelaskan, gimana? Macet nggak sih? Macet, Bah. Kenapa macet? Karena pakai jalan umum. Jalannya jalan umum, kendaraannya kendaraan umum, orangnya orang umum. Ya jelas macet lah. Itu baru di dunia, bagaimana ke Allah nanti yang jumlah orangnya itu mungkin lebih kali dari miliar, kan dari Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam. Itu bagaimana itu? La ilaha illallah. Maka itulah, Pak, ajaran tarekat hadir dengan menawarkan jalan khusus, kendaraan khusus, orang khusus. Anti macet, kata Abah Aos. Anti macet. Dengan apa? Dengan talqin zikir, minta lamp ya talqin. Dengan itu aja udah. Kesananya guru yang ngurus, kesananya syekh yang ngurus, sampai keluar kalimat urusan akhirat sudah selesai. Waduh, Abah Aos itu orang berilmu, kitabnya banyak sekali. Jadi bukan orang awam Abah Aos itu. Jadi Abah Aos mengatakan begitu bukan dengan keawaman ilmu, bukan, tapi dengan ilmunya. Jadi kalau ada orang menyalahkan ajaran Abah Aos, sebenarnya mereka menyalahkan dengan keterbatasan ilmunya. Itulah makanya kenapa pentingnya tadi kita melaksanakan fafiru ilallah, bersegeralah menuju Allah. Dalam forum kita dengan talqin, kalau dalam forum umum dengan berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kita dengan talqin, nah sudah talqin tinggal laksanakan apa yang menjadi ajarannya. Kalau boleh saya berbagi, ya, orang yang semakin dekat dengan Abah Aos dalam arti ruhaninya dekat dengan Abah Aos,
orang ini akan menjadi orang yang selalu diperhatikan oleh Allah. Maka kata-katanya atau kalimatnya Syekh Abdul Qadir dalam salah satu manqobahnya, tanganku tidak lepas dari kepala murid-muridku, itu benar Pak. Kalau saya sih merasakan itu. Dimanapun itu selalu ada sentuhan tangan guru kepada kita. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan sentuhan tangan guru kepada kita dimanapun kita berada? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah turut memperjuangkan menyebarnya ajaran ini, menghidupkan manaqib di mana-mana. Kalau nggak bisa kita mengadakan manaqiban, hadirlah di manaqiban yang ada. Kayak di sini nih, ini yang hadir dari mana aja nih? Ada dari Palembang. Ada dari Jakarta. Ada kayak Rizky. Ya, menghidupkan manaqib di mana-mana. Ya. Itu sebagai upaya kita untuk lebih dekat dengan guru kita. Guru kita itu senang sekali dengan orang yang turut mengembangkan ajaran ini di mana aja, dengan darah dan air mata. Kalau yang beda dengan ikhwan yang biasa-biasa aja ya, pokoknya ngamalin aja ya. Itu biasalah, walaupun itu juga bagus. Tapi ya biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda terlibat dalam pengembangan, penyebaran ajaran ini, penyebaran ajaran TKN ini, maka kita akan lebih dekat dengan guru kita secara ruhani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.